Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, hari ini kita seperti biasa akan belajar kembali buku tematik ya. Nah, kita sudah memasuki buku baru nih, yaitu buku 1D ya, Bupena 1D. Nah, kita mulai di tema 7 ya. Subtema 1 mengenai benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama, kita akan belajar membedakan panjang dan pendek bunyi. Lalu yang kedua, kita akan mengenal benda hidup dan tak hidup. Lalu yang ketiga, kita akan mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Maka dari itu, anak-anak silahkan siapkan buku Bupena 1D dan buka subtema 1. Nah, ayo kita siapkan buku 1D-nya dan langsung buka halaman 3. Ya, subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pendamping pembelajaran 1, membedakan panjang pendeknya bunyi. Ya, ada banyak benda di sekitar kita, ada benda hidup dan benda tak hidup. Kita dapat membuat lagu tentang benda-benda. Saat menyanyikan sebuah lagu, perhatikan panjang pendeknya bunyi. Ya, kita dapat menghitung panjang pendek bunyi berdasarkan ketukan. Nah, nanti anak-anak silahkan perhatikan ya tanda ketukan berikut. Yang kotaknya kecil atau pendek berarti itu ketukannya pendek. Dan yang kotaknya besar atau panjang itu ketukannya juga panjang. Setiap lagu memiliki ketukan yang berbeda. Nah, di keterampilan kinerja praktik ya, kita akan menyanyikan lagu sesuai dengan panjang pendek bunyi. Ya, kita akan menyanyikan lagu Kupu-Kupu ya, ciptaan Ibu Sud. Nanti silahkan anak-anak dengarkan terlebih dahulu ya musiknya atau lagunya seperti apa. Lalu setelah itu anak-anak bisa memberikan tanda sesuai dengan ketukannya ya, panjang atau pendek. Begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan mengenal benda hidup dan tak hidup ya. Di sini dicontohkan kupu-kupu termasuk benda hidup. Ya, benda hidup disebut juga makhluk hidup. Yang harus anak-anak ingat adalah benda hidup juga disebut sebagai makhluk hidup. Benda hidup mempunyai ciri-ciri dan benda tak hidup juga memiliki ciri-ciri ya. Ciri-ciri benda hidup dan tak hidup itu berbeda. Nah, silahkan nanti kita perhatikan contohnya ya. Kita sebutkan terlebih dahulu mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda tak hidup. Kita perhatikan gambar berikut. Di gambar yang pertama itu ada manusia, hewan, dan tanaman. Itu termasuk benda hidup. Ciri-ciri benda hidup antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat bergerak sendiri. Kedua, bernapas. Dan ketiga, memerlukan makanan dan air. Sedangkan benda tak hidup, kita lihat ya, di sana ada sepeda, boneka, dan mobil-mobilan termasuk benda tak hidup. Coba kita lihat di sini, ciri-cirinya bagaimana ya? Berarti kalau misalkan benda tak hidup, itu juga ciri-cirinya akan kebalikan dari benda hidup. Ya, ciri-ciri benda tak hidup yang pertama, tidak dapat bergerak sendiri. Lalu, tidak bernapas dan tidak memerlukan makanan dan air. Nah, di keterampilan kinerja praktik kali ini, kita akan belajar mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup. Perhatikan benda-benda pada gambar berikut. Ada gambar bendera, kucing, buku, tanaman, manusia, dan tas. Nah, anak-anak silahkan diskusikan bersama ayah dan bunda di rumah ya. Dalam kotak ya ada silahkan anak-anak sesuaikan benda-bendanya
dengan kelompoknya, ya. Kelompok benda hidup dan kelompok benda tak hidup. Nah, di sini sudah disediakan kolomnya, ya. Benda hidup terlebih dahulu. Kita lihat di sini. Yang termasuk benda hidup adalah, ya benar sekali, kucing, manusia, tanaman. Alasannya kenapa? Ya, mereka itu bernapas, memerlukan makanan dan minuman, lalu bergerak sendiri. Nah, selanjutnya, benda tak hidup. Ada apa aja? Ya, bendera, buku, tas. Alasannya kenapa ya dikategorikan benda tak hidup? Ya, benar sekali. Tidak dapat bergerak sendiri, tidak bernapas, dan tidak memerlukan makan dan minum. Nah, sekarang kita kerjakan, ayo berlatih. Ya, berilah tanda checklist atau centang pada jawaban yang tepat. Nomor 1. Berikut ini yang termasuk benda hidup adalah boneka atau bayi. Ya, bayi, benar sekali. Lalu nomor 2. Kupu-kupu dapat bergerak sendiri dengan cara terbang. Jadi kupu-kupu merupakan benda hidup atau benda tak hidup? Iya, benar sekali, benda hidup. Selanjutnya, boneka tidak memerlukan makanan dan air. Jadi boneka merupakan benda tak hidup. Nah, setelah itu anak-anak masih di halaman 7, silahkan kita belajar mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Lambangnya apa? Nah, benar sekali. Lambang sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Nah, bunyinya bagaimana? Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Apa aja? Ya, bermusyawarah saat memilih ketua kelompok, lalu menghormati keputusan yang diambil saat bermusyawarah. Ya, jadi ketika berdiskusi, kita tidak boleh memaksakan pendapat sendiri ya. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Nah, itu merupakan hal tersebut merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, di sini di Ayo Berlatih halaman 8 kita kerjakan ya. Coba nomor 1. Tuliskan bunyi sila keempat Pancasila. Sudah tahu ya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang kedua, sebutkan simbol sila keempat Pancasila. Kepala banteng. Dan yang ketiga, sebutkan pengamalan sila keempat Pancasila. Silahkan anak-anak bebas ya, yang telah anak-anak biasa lakukan di rumah dan di sekolah. Kalau di rumah biasanya apa ya? Berdiskusi saat akan bertamasya, misalnya seperti itu. Dan di sekolah, musyawarah menentukan ketua murid. Atau misalnya ada sikap-sikap yang lain sesuai dengan sila keempat Pancasila, silahkan anak-anak isi sendiri ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Anak-anak, jangan lupa ya, tetap sholat 5 waktu, berbuat baik kepada orang tua, murojaah, dan mengaji. Nah, kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya ya. Nanti silakan anak-anak kumpulkan tugas-tugasnya di Google Classroom. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.